Bantuan PKH tahap 4 termin pertama sudah dicairkan di wilayah Papua dan Papua Barat. Ini untuk keempat bank himbara, Bank BRI, BTN, BNI maupun Mandiri. Namun di wilayah lain seperti Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, dan wilayah yang lain selain Papua dan Papua Barat ini belum cair. Nah, ini kemungkinan akan dicairkan tidak lama lagi untuk termin keduanya. Nah, kira-kira kapan bantuan PKH tahap 4 termin kedua dan juga untuk bantuan BPNT ini akan dicairkan? Mungkinkah besok? Nah, bagaimana alur untuk KPM ketika saldonya masuk ke rekeningnya? Kira-kira butuh berapa hari atau berapa lama prosesnya? Mulai dari Kementerian Sosial, KPPN, bank himbara yang ada di pusat, hingga saldo langsung masuk ke rekening para KPM. Jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi kira-kira kapan ya prediksinya bantuan PKH untuk tahap 4 termin kedua dan juga bantuan BPNT ini akan dicairkan. Sedangkan kita tahu bahwa untuk PKH tahap 4 termin pertama ini sudah dicairkan khusus di wilayah Papua dan Papua Barat. Nah, ini kan butuh proses. Prosesnya ini untuk mentransfer dari pusat ke rekening para KPM PKH dan juga KPM BPNT kira-kira butuh berapa hari ya? Nah, ini nanti akan saya jelaskan di sini alur mulai dari pusat, uangnya hingga masuk ke rekening Anda para KPM PKH maupun BPNT. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan bahasanya. Nah Sobat YouTube, kita tahu sendiri bahwasanya sudah saya kabarkan, sudah dikabarkan juga oleh teman-teman dari YouTuber yang lain maupun media sosial, ini bahwasanya untuk PKH tahap 4 di termin pertama ini sudah fix ya, sudah dicairkan karena sudah turun SP2D-nya, surat perintah pencairan atau pembayaran dananya. Jadi untuk wilayah yang lain ini otomatis selain Papua dan Papua Barat, selain Provinsi Papua dan Papua Barat, ini harus menunggu PKH tahap 4 termin kedua, harus menunggu SP2D-nya ini turun terlebih dahulu. Karena yang pertama, yang termin pertama ini untuk tahap 4-nya untuk PKH ini hanya disalurkan ke 87.856 KPM. Jadi masih banyak sekali KPM yang belum tersalurkan dana bantuannya untuk PKH tahap 4. Nah, kira-kira kapan ya untuk termin kedua untuk wilayah yang lain seperti Sumatera, kemudian Sulawesi, Jawa, kemudian Kalimantan, Bali, dan wilayah yang lain selain Papua dan Papua Barat, ini kira-kira kapan? Mungkinkah besok? Nah, ini nanti kita bahas ya di sini. Karena hari ini masih tanggal merah ya. Tanggal merah jadi ya bisa saja cair, tapi kemungkinan kecil sekali kalau di tanggal merah itu ya untuk saldo bantuan itu masuk. Kecuali jika memang sudah diproses di pusat, bisa saja itu kadang sudah diproses di pusat, nah itu nunggu beberapa hari itu baru masuk saldo bantuannya. Karena harus mentransfer ke 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau sudah ditransfer ke 87.000 KPM, artinya ya kurang 9.900.000 lebih ya KPM yang butuh diproses, ditransfer. Tapi di tahap 4 ini
Kalau sudah ada termin pertama berarti akan ada termin kedua, mungkin saja ada termin ketiga, termin keempat, dan termin ke selanjutnya. Jadi tidak langsung banyak 10 juta KPM yang akan ditransfer. Maka dari itu KPM PKH di seluruh wilayah Indonesia harap bersabar. Nah ini karena bertahap per termin ya untuk pencairannya bantuan PKH. Begitu juga dengan BPNT, nah kemungkinan juga akan bergelombang atau per termin seperti PKH ini. Karena memang masih banyak data yang mungkin belum valid, belum padan DTKS dengan Dukcapil. Nah ini yang mengakibatkan harus dicairkan per termin atau per gelombang di sini. Nah, Sobat YouTube, sebenarnya alur untuk saldo bantuan PKH maupun BPNT itu masuk ke kartu KKS para KPM. Nah ini seperti apa sih? Butuh waktu berapa lama sih? Nah ini yang jelas ini prosesnya panjang. Tidak seperti kita mentransfer ke seperti pada umumnya ya. Misalnya kita mau mentransfer ke teman kita, ke saudara kita, tidak langsung seperti itu. Nah, ini butuh proses yang panjang. Yang pertama itu, sebelum Anda menikmati atau mendapatkan saldo bantuan yang masuk ke kartu KKS, itu prosesnya lama sekali. Pertama itu dari Kementerian Sosial. Nah, Kementerian Sosial itu di bawahnya itu ada Direktorat Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Nah, itu khusus yang menangani BPNT. Kalau untuk yang PKH itu adalah Direktorat untuk Jaminan Sosial Keluarga. Nah, ini jadi berbeda ya. Dua di bawah naungan Kementerian Sosial sama-sama, namun direktoratnya berbeda. Nah, untuk PKH, untuk PKH tahap 4 ini, pertama-tama nanti akan di-SK-kan terlebih dahulu oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Dari Pak Direktur itu men-SK-kan nama-nama siapa saja yang akan ditransfer dananya, dana bantuannya. Misal di termin pertama kemarin hanya 87.000 KPM yang hanya di wilayah Papua dan Papua Barat. Termin kedua misalkan hanya 1 juta atau mungkin 2 juta KPM. Kemudian termin ketiga disusul nanti dicairkan 3 juta atau 2 juta. Nah, ini jadi tidak semuanya berbarengan. Jadi di SK-kan dulu nama-namanya siapa saja, di daerah mana, bank penyalur apa, itu di SK-kan dulu oleh Pak Direktur. Kalau PKH Jaminan Sosial Keluarga, kalau BPNT itu ada di Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin. Nah, setelah di SK-kan itu diajukan ke KPPN namanya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Nah, ini yang ada di Kementerian Keuangan ini ya, KPPN. Nah, setelah KPPN menerima, itu nanti akan menerbitkan namanya surat perintah membayar. Surat perintah membayar, kemudian diterbitkanlah SP2D. SP2D ini nanti SPM-nya, surat perintah membayar ini ditujukan ke bank ya, ditujukan ke Bank Himbara yang ada di pusat. Nah, Bank Himbara nanti mengecek yang sudah di SK-kan itu, mengecek apakah ada masalah dengan rekeningnya, mungkin ada rekening yang berbeda dengan namanya. Kemudian data DTKS dengan Dukcapil juga akan dicek di situ. Kalau ada yang tidak padan, nah ini biasanya tidak akan ditransfer oleh Bank Himbara yang ada di pusat. Dan juga mungkin yang Omspan. Nah, ini biasanya yang rekeningnya juga bermasalah. Nah, jika sudah tidak ada yang bermasalah atau gagal kalau bermasalah itu biasanya gagal transfer. Tapi kalau sudah clear, misalnya yang sudah di SK-kan 1 juta KPM, kemudian sudah clear, nah itu baru bank mentransfer ke masing-masing rekening KPM. Nah, sama ya, kalau BPNT tadi dan PKH juga sama, lewat Bank Himbara juga ditransfer. Kemudian SP2D yang kemudian bank itu kalau sudah mentransfer itu menerbitkan SP2D, surat perintah penyaluran dana, yang nantinya SP2D tersebut akan langsung turun ke berjenjang ya, provinsi, kabupaten, kemudian akan diterima terakhir oleh pendamping PKH. Nah, dari pendamping PKH tersebut, SP2D tersebut dijadikan acuan
untuk menginformasikan ke para dampingannya, para KPM yang menjadi wilayah dampingannya. Misal, di termin kedua nanti, nama dalam satu desa hanya 50 KPM, ya yang akan dikabari 50 KPM tersebut. Kalau ada KPM yang tidak ada di dalam 50 daftar SP2D tersebut, ya nggak usah ngecek saldo bantuannya ke mesin ATM atau agen terdekat. Nah, jadi itu ya. Dan SP2D terkadang kalau sudah diterima oleh pendamping, terkadang saldonya belum langsung masuk ke rekening atau kartu KKS para KPM. Kadang butuh waktu 1 hari atau mungkin 2 hari. Nah, tapi kalau sudah ada di SP2D, insya Allah dipastikan saldonya tidak lama lagi atau mungkin pas hari itu juga itu saldonya sudah masuk ke rekening. Kalau sudah diperintahkan oleh pendampingnya untuk mengecek, ya silakan dicek. Kalau tidak ada kabar atau tidak diperintahkan oleh pendampingnya, nggak usah ngecek terlebih dahulu. Jadi itu ya Sobat YouTube, lama sekali prosesnya, alurnya untuk mentransfer saldo bantuan ke kartu KKS atau rekening. Nah, apakah besok mungkin? Nah, ini kami tidak bisa memastikan, kami belum mengetahuinya. Apakah besok atau lusa atau mungkin minggu depan ini bantuan saldo PKH tahap 4 dan juga BPNT ini akan masuk ke kartu KKS. Ya jelas prosesnya ya seperti itu, panjang sekali. Jadi harap bersabar, bisa saja ada yang mungkin baru cair di bulan depan. Karena memang per termin ya, mungkin yang termin-termin terakhir bisa saja sampai bulan depan. Karena untuk khusus PKH tahap 4 ini kan pencairannya untuk bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi masih ada waktu November dan Desember jika bulan ini atau akhir bulan ini belum cair bantuannya. Demikian info dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.